Di balik keindahan dedaunan yang menghijau dan kelopak bunga yang mereka, tersembunyi sebuah kisah molekuler yang menjadi pondasi kehidupan tumbuhan. Layaknya seniman tak terlihat, merajut rangkaian proses vital yang memungkinkan tanaman tumbuh, bertahan, dan beradaptasi di tengah dinamika alam. Mereka adalah kunci yang membuka gerbang metabolisme, mengatur respons terhadap lingkungan, dan menjadi fondasi bagi keberlangsungan ekosistem hijau di bumi. Tanpa kehadirannya, harmoni kehidupan tumbuhan mungkin hanya akan menjadi mimpi yang tak tersentuh. Elemen penting ini adalah asam amino. Di alam yang penuh tantangan, tanaman tak hanya mengandalkan sinar matahari atau air untuk bertahan, tetapi juga memanfaatkan senyawa organik yang bekerja dalam kesenyapan. Asam amino hadir sebagai elemen penyeimbang, mengordinasikan segala proses dari akar hingga pucuk daun dengan presisi non-rumit. Mereka adalah simbol ketangguhan tumbuhan dalam menghadapi perubahan iklim, serangan hama, atau tekanan nutrisi. Dalam setiap helai daun yang menguning atau tunas baru yang mereka, tersirat peran tak tergantikan dari molekul-molekul kecil ini, sebuah cerita tentang bagaimana kehidupan terus berdenyut, bahkan dalam kesederhanaan kimiawi yang sering luput dari pandangan manusia. Asam amino merupakan senyawa organik fundamental yang berperan sebagai unit penyusun protein dan prekursor berbagai molekul bioaktif pada tumbuhan. Secara struktural, asam amino dicirikan oleh keberadaan gugus amino YNH2 dan gugus karboksil COOH yang terikat pada atom karbon pusat serta rantai samping, gugus R yang menentukan sifat kimia dan fungsinya. Biosintesis asam amino pada tumbuhan terjadi melalui jalur kompleks yang terintegrasi dengan siklus karbon dan nitrogen, melibatkan enzim-enzim spesifik yang diaktifasi oleh faktor genetik dan lingkungan. Proses biosintesis asam amino pada tumbuhan dimulai dengan asimilasi nitrogen anorganik, nitrat atau amonium, menjadi senyawa organik melalui siklus glutamin sintetase, glutamat sintase, GS-GOGAT. Nitrogen yang terikat kemudian menjadi dasar untuk pembentukan kerangka karbon yang bersumber dari fotosintesis, misalnya senyawa 3-fosfogliserat dari siklus Calvin. Contohnya, asam amino aromatik seperti fenilalanin, tirosin, dan triptofan disintesis melalui jalur shikimat. Sedangkan asam amino bercabang, leusin, isoleusin, valin, dibentuk via jalur pirufat. Uniknya, tumbuhan memiliki kemampuan untuk memodulasi produksi asam amino sesuai kebutuhan fisiologis, seperti peningkatan sintesis prolin dan glutamat saat menghadapi stres abiotik, kekeringan, salinitas, sebagai mekanisme perlindungan seluler. Selain sebagai penyusun protein, asam amino pada tumbuhan berfungsi sebagai prekursor metabolit sekunder, pengatur homeostasis nitrogen, dan sinyal molekuler dalam respons adaptif. Misalnya, fenilalanin menjadi dasar biosintesis lignin, penyusun dinding sel, dan senyawa fenolik antimikroba. Sementara sistein berperan dalam sintesis glutathione, antioksidan kunci untuk menetralkan spesies oksigen reaktif, ROS. Asam amino seperti triptofan juga terlibat dalam produksi auksin, hormon pertumbuhan, menunjukkan keterkaitan erat antara metabolisme asam amino dan regulasi perkembangan tumbuhan. Lebih jauh, ekspor asam amino dari jaringan sumber, daun, ke organ penyimpanan, biji, buah, melalui floem menjadi krusial dalam alokasi sumber daya selama reproduksi. Dengan demikian, studi tentang asam amino pada tumbuhan tidak hanya merefleksikan kompleksitas biokimia, tetapi juga mengungkap strategi evolusioner tumbuhan dalam mempertahankan kehidupan di berbagai niche ekologis. Peran asam amino sebagai komponen sentral dalam arsitektur biokimia tumbuhan, terutama sebagai penyusun protein struktural dan fungsional yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, serta respons terhadap rangsangan eksternal. Setidaknya 20 jenis asam amino kanonik terlibat dalam pembentukan ribuan protein, seperti enzim katalis dalam fotosintesis, misalnya rubisco, transporter membran, dan protein penyimpanan pada biji, gliadin pada gandum atau zein pada jagung. Selain itu, asam amino berperan dalam modifikasi pasca translasi protein, seperti metilasi, asetilasi, atau fosforilasi, yang menentukan aktivitas, stabilitas, dan interaksi protein dengan molekul lain. Proses ini menjamin spesifisitas fungsi protein dalam jaringan tertentu, seperti akar yang memerlukan transporter nitrat atau daun yang mengoptimalkan kompleks fotosintetik.
Di luar sintesis protein, asam amino berfungsi sebagai prekursor biosintesis senyawa bioaktif yang esensial bagi ketahanan dan komunikasi tumbuhan. Penilalanin, misalnya, menjadi dasar jalur fenilpropanoid yang menghasilkan lignin, penguat dinding sel, flavonoid, pigmen pelindung UV, dan fitoaleksin, senyawa antimikroba. Sementara itu, triptofan merupakan prekursor auksin, IAA, hormon utama yang mengatur elongasi sel dan respons tropisme. Asam amino non-proteinogenik seperti gamma-aminobutyric acid, GABA, berperan dalam pensinyalan stres, mengatur keseimbangan ion dan pH sel saat menghadapi cekaman salinitas atau kekeringan. Bahkan, turunan asam amino seperti etilen yang disintesis dari metionin bertindak sebagai hormon gas pengatur pematangan buah dan respon terhadap patogen. Peran strategis asam amino juga tercermin dalam mekanisme adaptasi tumbuhan terhadap tekanan lingkungan. Di bawah kondisi stres abiotik, sepanas, salinitas, tumbuhan meningkatkan akumulasi asam amino kompatibel seperti prolin dan glutamin, yang berfungsi sebagai osmolit pelindung untuk menjaga tekanan turgor sel dan menstabilkan struktur protein serta membran. Asam aspartat dan glutamat melalui siklus asam askorbat glutation menjadi kunci dalam detoksifikasi spesies oksigen reaktif, ROS, yang merusak. Di sisi lain, asam amino seperti arginin dan ornitin terlibat dalam produksi poliamina, senyawa yang memperbaiki integritas DNA dan menghambat apoptosis sel selama stres. Kemampuan tumbuhan untuk mengalokasikan asam amino antar jaringan, misalnya dari daun tua ke biji yang sedang berkembang, juga menunjukkan perannya dalam optimasi sumber daya, memastikan kelangsungan generatif meski dalam kondisi lingkungan suboptimal. Dengan demikian, asam amino tidak hanya menjadi blok bangunan kehidupan tumbuhan, tetapi juga penopang ketahanan ekosistem pertanian dan alam liar di era perubahan iklim global. Asam amino pada tanaman bersumber dari dua jalur utama, biosintesis endogen oleh tanaman itu sendiri, dan asupan eksternal melalui interaksi dengan lingkungan atau input pertanian. Secara alami, tanaman mensintesis asam amino melalui asimilasi nitrogen anorganik, nitrat, amonium, yang diambil dari tanah, dikatalisis oleh enzim kunci seperti glutamin sintetase, GS, dan glutamat sintase, GOGAT, membentuk glutamin dan glutamat sebagai tulang punggung metabolisme nitrogen. Proses ini terintegrasi dengan produk fotosintesis seperti 3-fosfogliserat yang menyuplai kerangka karbon. Selain itu, simbiosis dengan mikroorganisme tanah, misalnya rhizobia pada legum dan mycorrhiza, meningkatkan ketersediaan nitrogen organik yang kemudian dikonversi menjadi asam amino. Sumber eksternal lain meliputi aplikasi pupuk organik, kompos, limbah pertanian, atau biostimulan berbasis asam amino hasil hidrolisis protein, contoh, hidrolisat ikan atau tumbuhan, yang menyediakan prekursor siap serap untuk mempercepat sintesis protein dan respons fisiologis tanaman. Aplikasi asam amino dalam pertanian modern mencakup biostimulan untuk meningkatkan efisiensi nutrisi, toleransi stres, dan produktivitas tanaman. Formulasi asam amino seperti prolin, glutamat, atau glicinabetain digunakan dalam foliar spray atau irigasi untuk memitigasi efek kekeringan, salinitas, dan panas dengan memperkuat mekanisme osmoproteksi dan detoksifikasi ROS. Asam amino seperti triptofan juga dimanfaatkan dalam produksi biofertilizer berbasis mikroba penghasil auksin, merangsang perkembangan akar dan penyerapan hara. Teknologi nanoenkapsulasi asam amino, misalnya dalam partikel citosan, meningkatkan stabilitas dan penyerapannya di jaringan tanaman, memungkinkan aplikasi presisi dalam sistem pertanian berkelanjutan. Selain itu, integrasi asam amino dalam praktik pertanian organik mengurangi ketergantungan pada pupuk sintetis nitrogen, menekan emisi amonia, dan leaching nitrat ke lingkungan. Dengan demikian, eksplorasi sumber dan aplikasi asam amino tidak hanya mengoptimalkan produktivitas tanaman, tetapi juga menjadi pilar inovasi menuju sistem pertanian yang resilient dan ramah ekosistem. Dengan memahami peran mendalam asam amino dalam kehidupan tumbuhan, mulai dari fondasi metabolisme hingga strategi adaptasi terhadap lingkungan, kita tak hanya membuka wawasan tentang keajaiban molekuler di balik hijaunya alam, tetapi juga menyadari potensi besar mereka dalam membentuk pertanian masa depan yang tangguh dan berkelanjutan. Dari akar hingga pucuk, asam amino menjadi denyut nadi tersembunyi yang menopang kekuatan hidup tumbuhan dalam menghadapi tantangan zaman. Maka, mari kita rawat dan optimalkan peran molekul kecil ini
Karena di balik setiap daun yang tumbuh, terdapat harmoni kimiawi yang menjaga keseimbangan bumi yang kita pijak. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hijau.